Oke, selamat pagi semua. Kita lanjut topik kita hari ini. Kita masuk lagi Orkom yang ke-8. Itu tentang yang namanya input data barang atau data produk. Jadi tujuan kita di sini adalah untuk merancang halaman formulir penginputan data-data produk oleh administrator agar data produk atau barang yang tersedia pada toko tersebut tampil pada halaman website yang dikunjungi oleh si konsumen. Jadi tujuan kita adalah untuk menginput data produk atau data barang. Nanti data-data tersebut akan ditampilkan yang namanya di halaman website sehingga konsumen bisa melihat pada saat mengunjungi yang namanya website tersebut. Tapi yang perlu kita perhatikan di sini adalah yang pertama kita aktifkan nanti SAM control panel. Kita aktifkan web browser, kemudian kita aktifkan yang namanya Dreamweaver. Baru nanti kita siapkan gambar-gambar produk, ini hanya sebagai contoh, dan kita buat dia di folder gambar. Oke, dibuat di folder gambar. Nanti folder ini disimpan di drive C SAM htdocs. Itu yang perlu kita perhatikan. Kita lihat algoritmanya gitu ya. Oke. Algoritma dan programnya, yang pertama kita akan merancang database dan tabel. Nanti kita buat di sini nama database-nya. Oke. Oke, kita buat sini nama database-nya itu adalah ecom. Oke. Kita gunakan nanti database-nya itu ecom 8. Oke. Kita gunakan nama database-nya ecom 8, sedangkan nama tabelnya kita buat dia produk. Field yang kita gunakan adalah ID produk, nama barang, harga, jumlah, dan gambar. Ini nanti ada dia tipe datanya beserta yang namanya panjang atau lengthnya. Itu langkah yang pertama. Langkah yang kedua, kita akan merancang tampilan form pada Dreamweaver. Oke, seperti ini. Nanti setelah kita rancang, ini kita simpan di drive C SAM htdocs. Namanya kita buat adalah data_product. Ini formnya, input data produk. Nanti jangan lupa dibuat yang namanya nama objeknya. Untuk gambar, nanti gambar ini kita gunakan yang namanya objek file fill. Oke, namanya file fill. Kemudian nanti kita atur di sini action dan metodenya. Itu langkah yang kedua. Langkah yang ketiga, kita akan membuat kode program untuk menyimpan data produk, di mana nanti kita buat nama filenya adalah simpan_product. Nanti kita simpan di drive C SAM htdocs. Ini dia programnya gitu ya. Kita buat nanti. Yang berikutnya, setelah kita buat program simpan, kita buat program tampil ya seperti ini. Kita akan nanti menampilkan data-datanya, ada nanti datanya dalam bentuk gambar. Oke, langsung aja kita praktekkan gitu ya. Oke. Bagaimana caranya nanti? Oke, langsung aja kita lihat. Oke, yang pertama adalah kita aktifkan dulu SAM-nya seperti ini. Oke, kita klik dia start, kita startkan untuk Apache-nya. Oke. Kalau sudah, kita minimize. Yang berikutnya tadi kita buat dia sebuah folder di drive C SAM htdocs. Saya buat di sini. Oke. Di SAM ini sudah ada saya buat folder. Oke. Ada di sini yang namanya folder gambar. Ini dia. Oke, sudah ada ini gambarnya, sudah saya simpan. Sudah saya masukkan dalam sebuah folder. Ini kita lihat. Drive C SAM htdocs gambar. Oke. Kemudian kita aktifkan yang namanya web browser. Oke, kita aktifkan web browser. Pada address barnya kita ketik di sini localhost. Oke, localhost /php myadmin. Oke, kita enter. Seperti ini kita buat. Oke, kalau sudah, ini dia. Kita rancang dulu database-nya.
kita klik dia new gitu ya. Nah, di sini kita buat basis data atau database, kita ketik di sini adalah Ecom 8. Oke, Ecom 8 kita buat. Oke, baru kita tandai Ecom 8-nya, kita akan rancang tabel. Nama tabelnya tadi adalah produk. Filenya ada sebanyak 5. Kalau sudah kita kirim. Oke. Kita lihat tadi filenya yang berapa, yang mana gitu ya. Oke, ada sini tadi filenya. ID produk, nama barang, harga, jumlah gambar. Oke. ID produk. Kita buat di sini ID underscore produk. Baru kita buat sini dia nabar. Ada dia harga. Ada sini dia jumlah, baru ada di sini yang namanya gambar. Kita buat tipe datanya, ini adalah varchar. Oke, ini juga varchar integer, sedangkan ini kita buat dia varchar. Kita buat panjangnya misalnya di sini 5. Oke, nama barangnya misalnya 30, harganya kita buat 10, jumlahnya kita buat 10, sedangkan gambarnya misalnya kita buat 50. Kalau sudah, kita klik di sini yang namanya tombol simpan atau save. Oke. Setelah itu kita masuk ke Dreamweaver. Kita masuk ke Dreamweaver-nya. Kita aktifkan Dreamweaver-nya. Oke. Oke, kita pilih di sini PHP gitu ya. Maka yang pertama kita akan merancang formnya gitu ya. Bagaimana caranya? Kita klik di sini design. Kita pilih dia insert, kita pilih di sini form, kita pilih form. Enter. Oke, baru kita sisip tabel supaya rapi. Insert, kita pilih table. Oke. Kita buat rows-nya misalnya 7, kolomnya misalnya 2. Kita buat dia table width-nya misalnya 60. Oke, kita buat dia satuannya adalah persen. Sedangkan border thickness-nya kita buat 0, kalau sudah kita okekan. Oke. Kita buat di sini, kita gabung. Kita buat judulnya tadi adalah input data barang atau produk. Oke. Maka yang pertama ada namanya ID produk. ID produk. Yang kedua adalah nama barang. Yang ketiga harga. Yang keempat jumlah. Yang kelima adalah gambar. Kita buat di sini filenya. Oke. Kita buat filenya adalah, kita buat di sini text fill, insert, kita pilih text fill, kita okekan. Oke, kita sisip lagi di bawahnya text fill gitu ya. Oke, ini kita kopikan aja. Oke, di bawahnya juga kita copy. Yang perlu kita perhatikan di sini adalah untuk objek yang namanya gambar. Oke, caranya insert, kita pilih form, kita pilih di sini adalah file fill. Oke, kita pilih sini adalah file fill. Oke, kita okekan. Nah, seperti ini. Kemudian untuk objeknya kita beri namanya. Oke, di sini kita buat non capital, kita buat ya TID. Yang berikutnya adalah kita buat di sini T nabar. Oke. Ada juga di sini yang namanya T harga. Yang berikutnya T jumlah. Oke, yang berikutnya adalah T gambar. Oke. Itu dia. Baru kita buat di sini yang namanya tombol gitu ya. Oke, ada tombolnya, kita buat tombol simpan dan tombol batal. Insert form, kita pilih sini button. Kita okekan.
Oke. Kita tandai submitnya. Oke, kita buat di sini dia pada bagian value. Kita buat sini dia simpan. Oke. Baru kita buat lagi tombol satu lagi, insert. Kita pilih form, kita pilih button, kita okekan. Kita buat di sini adalah isinya atau tombolnya adalah batal. Oke. Nah, seperti ini. Kemudian kita buat tabel ini di tengah, tandai tabelnya. Pada bagian alignment kita pilih dia center. Oke. Baru kita buat di sini ada namanya metode dan actionnya, tandanya caranya kita tandai form. Kita buat di sini dia actionnya adalah simpan underscore product titik php. Oke, ada di sini dia metodenya adalah post. Oke, kalau sudah ini kita besarkan tulisannya dan kita buat nanti di tengah. Oke, kita buat, kita besarkan dan kita buat di tengah. Dan kita sisip di sini garis, caranya insert, kita pilih dia HTML, kita pilih horizontal. Oke, kalau sudah jangan lupa disimpan. Maka nanti ini kita simpan di drive. Oke, ini tadi kita samakan dulu. Oke, ini nanti kita simpan di drive C. Oke, sini kita cari C. Sum htdocs. Oke, kita buat di sini adalah input underscore product. Oke, atau kita buat namanya adalah data underscore product titik php. Kita enter. Kalau ada pesan jawab yes. Oke. Tadi kita buat di sini actionnya itu adalah simpan underscore product. Oke, kita buka. Di sini sudah ada ya. Simpan underscore product, ini programnya. Kita lihat satu persatu. Oke, ini kode program kita, saya perbesar dulu. Oke, ini kode programnya. Yang pertama kita perhatikan di sini ada namanya buka tag PHP. Ini dia, kita buka tag PHP-nya. Kemudian kita tentukan koneksinya, kita aktifkan database-nya. Baru di sini kita deklarasikan yang namanya variabel. Oke. Yang pertama ada dia untuk ID produk. Saya buat sini string ID. Kita buat dia string underscore post, nama objeknya adalah TID. Baru untuk nabar, string nabar, string underscore post Tnabar, string harga sama dengan string underscore post Tharga, string jumlah sama dengan string underscore post Tjumlah. Ini kita buat gambar gitu ya, string gambar, underscore string file, nanti ada filenya, nama objeknya tadi gambar, baru ada sini dia name. Oke. Kemudian kita akan menentukan alamat dari gambar tersebut, alamat atau penyimpanannya. String alamat sama dengan string underscore file, diambil dari objek T gambar, ada di sini tem underscore name, gitu ya. Baru kita buat perintah MySQL query insert into product, artinya kita simpan ke dalam tabel produk, di mana yang mau kita simpan adalah string ID, string nabar, string harga, string jumlah, dan string gambar. Kemudian inilah perintah untuk mengupload atau memasukkan gambar tadi. Move underscore upload underscore file, string alamat, ya gambar slash string gambar. Oke. Baru kita buat di sini dia echo script alert, data sudah tersimpan, ini pakai perintah yang namanya JavaScript. Oke. Baru kita buat nanti linknya, kalau sudah tersimpan dia, kita panggil dia meta http underscore equip refresh konten sama dengan 1 tampil produk titik php. Jadi nanti kita akan membuat program yang namanya tampil produk. Oke, kita pastikan tersimpan di drive C sum htdocs, namanya adalah simpan produk. Berikutnya adalah yang mau kita buat adalah program tampil produk. Maka caranya, oke, kita cari di sini dia. Udah ada saya buat ya. Kita lihat dulu yang mana kode programnya.
Oke, tadi kita di htdocs. Oke. Kita cari di drive C htdocs. Oke. Kita cari sini ya, tampil produk. Oke. Ini program tampilnya, lumayan sedikit. Kita buat di sini dia, buka tag PHP. Baru kita tentukan koneksinya, kita aktifkan database-nya, kita tampil. Oke. Tampil MySQL query select bintang from product while string data. Oke. While string data MySQL fetch array string product. Oke. Baru kita buat di sini ada namanya buka kurung kurawal, nanti kita cetak echo ini gambar tadi, img src gambar ini tuh alamat gambar dan gambarnya nanti. Kita buat di sini dia ukurannya, ukuran gambar itu kita buat width 150 px, di mana tingginya saya buat 150. Boleh nih diganti ya, ini hanya contoh. Baru kita buat sini dia echo pre, biar tujuannya adalah supaya yang data di bawah ini rapi gitu ya, apa yang kita ketik itu hasilnya. Kita cetak yang pertama adalah ID produk, oke. Baru nama barang, harga dan jumlah. Seperti ini dia, ini nama field yang ada di PHP atau di dalam tabelnya. Oke. Kalau sudah kita simpan, namanya adalah tampil produk .php. Kalau sudah selesai diketik seperti ini, kita kembali ke yang namanya web browser kita jalankan. Kita ketik di sini adalah localhost. Kita buat dia data underscore product .php. Oke. Data underscore product .php. Yang pertama mau kita masukkan adalah ID produknya. Misalnya kita buat A11. Nama barangnya misalnya laptop Asus. Oke, harganya misalnya ya ini yang paling murah ya, 6 juta. Jumlahnya karena mau kita beli 3 gitu ya, baru kita pilih gambarnya, pilih file, ini kita klik pilih filenya. Oke, tadi kita simpan gambar tersebut di drive C, kita cari dia sum. Oke, ada sini sum, ada htdocs, kita cari untuk gambar. Oke, kita pilih tadi laptop yang paling mahal. Ini dia namanya tadi laptop 1 saya buat. Kalau sudah kita klik simpan. Oke. Kita okekan muncul seperti ini. Ini dia hasilnya, ada ID produknya, nama barangnya, jumlah, harganya gitu ya. Kalau misalnya kita mau mengisi data kembali, kita klik dia back gitu ya. Oke. Ini kita isi lagi. Misalnya adalah A12, misalnya kita gunakan di sini adalah printer. Oke. Harga printer misalnya 600.000. Kita beli di sini misalnya 2. Kalau sudah kita cari gambarnya gitu ya. Ada sini saya buat printer. Kalau sudah kita simpan. Muncul pesan, tinggal di okekan saja. Oke, ini dia sudah tersimpan gambar laptop dan printernya. Silahkan nanti simpan datanya, bisa 5 dan seterusnya. Oke, kita lihat hasilnya seperti ini, outputnya gitu ya. Jadi ini dia tadi, jangan lupa nanti pada saat kita jalankan kita isi datanya, tapi jangan lupa diklik tombol simpannya. Oke, itu dulu untuk hari ini. Silakan diulang-ulangi, mudah-mudahan bisa dimengerti. Terima kasih, selamat pagi.